Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Jojo Hadikusumo dalam acara Rakernas ke-20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia yang digelar di Hotel Intercontinental Jakarta menyindir mantan Gubernur Jakarta yang dinilai hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga Jakarta. Baginya, mantan Gubernur Jakarta sebelum-sebelumnya dinilai hanya banyak bicara tanpa aksi nyata untuk menyediakan hunian bagi warganya. Hashim mengklaim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Gerindra, Ridwan Kamil Suswono, sudah menyiapkan solusi untuk menyelesaikan masalah perumahan warga. Hashim juga membocorkan rencana paslon nomor urut 1 RK Suswono yang bakal menyulap 153 pasar di Jakarta untuk dibangun rumah layak huni bagi pedagang pasar dengan konsep social housing. Urusan papan atau tempat tinggal warga selalu menjadi isu yang menarik bagi calon kepala daerah Jakarta. Setiap calon gubernur Jakarta kerap menyuguhkan program kerja penyediaan hunian layak untuk warga Jakarta. Bagaimanakah realisasi janji gubernur dalam menyediakan rumah yang layak dihuni warga Jakarta sejauh ini? Akankah para paslon gubernur dan wakil gubernur bisa mewujudkannya? Tim TV One mengabarkan. Ternyata ada perusahaan daerah namanya Pasar Jaya. Pasar Jaya memiliki 153 pasar. Ini sebetulnya sudah ide lama, tapi ternyata kepala daerah yang lama banyak omong-omong Pak Aman. Banyak no action talk only. Yang lama Pak, yang lama ya. Bapak mengerti kan yang saya maksudnya. Maka kita harus action, yang saya Pak Prabowo suka action, jangan omong-omong aja, action. Nah, yang akan kita laksanakan 153 pasar itu nanti kita akan jadikan kompleks perumahan. Rumah untuk rakyat miskin, Pak Menteri. 153 pasar, kita akan bangun 153 kompleks pasar-pasar itu di banyak. Nanti pasar-pasar itu nanti untuk pedagang kecil, menengah, dan koperasi itu nanti pakai tetap. Ya akan bangun nanti kontraktor-kontraktor. Iya, lagi-lagi hunian layak Jakarta menjadi satu hal yang menjadi sorotan, termasuk disorot oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Jojo Hadikusumo, bahkan menyindir gubernur-gubernur yang lama di Jakarta. Apakah menyindir satu orang atau orang-orang lain atau gubernur lain? Jadi sebelum-sebelumnya juga. Iya, itu bisa jadi kan. Nah, untuk itu kita membahas mengenai hal tersebut bersama dengan sejumlah narasumber. Ada beberapa yang sudah kami undang, ada yang sudah hadir. Ada Bang Ciko Hakim, juru bicara Pramono Anung Rano Karno. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Ciko. Bang Ciko. Masih hadir. Masih sendirian, tapi nanti akan disusul oleh Bang Riza Patria dari juru bicara juga nanti dari RK Jengga Suswono, begitu ya. Dan kita juga tersambung melalui sambungan Zoom, ada Master Alma Januar Putra, selalu juru bicara dari Dharma Kun. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Ya, Oke. Kita juga masih menunggu Bang Henry Satrio selaku analis politik pada pagi hari ini. Nanti sambil kita menunggu, kita tanyakan dulu yang sudah hadir studio dulu ya. Kalau gitu ya, boleh Bang ya? Bang Ciko, kalau tadi kita lihat mendengarkan pernyataan dari Pak Hashim Jojo Hadikusumo, ya menyindir gubernur-gubernur sebelumnya, merasa tersindir nggak soal Ahok misalnya dari PDIP misalnya? Sama sekali nggak, tapi kan tadi cukup jelas ya, cukup terfokus siapa yang disindir, ada bahasa omon-omon ya kan, jadi saya rasa Pak Anies Baswedan yang disindir. Bukan Pak Ahok ya? Bukan, karena kalau kita bicara soal omon-omon kan Pak Ahok nggak pernah ngomong omon-omon ya, nggak pernah disindir soal omon-omon oleh Pak Prabowo ketika Pilpres, itu satu hal. Kembali lagi, tapi pernyataan itu sesungguhnya sebenarnya kalau saya menjadi timnya Pak Ridwan Kamil dan Suswono itu agak blunder ya. Artinya apa? Artinya kan Pak Anies Baswedan ini nggak maju lagi, ya kan? Dan kemudian ada juga statement akan melanjutkan program-programnya, ya kan? Dan artinya ini kan sangat kontraproduktif. Tapi kita kembali ke soal hunian layak. Kan? Sekarang hunian layak itu pada prinsipnya setiap gubernur dari mulai semua yang menjadi gubernur di era reformasi telah melakukan upaya-upaya untuk menyediakan hunian layak. Dan upaya-upaya itu memang dengan berbagai cara. Caranya nggak sama, ya kan? Karena semua mempunyai inovasi sendiri. Nah,
kita juga tidak mengatakan satu lebih baik dari yang lain, tapi kalau kita bicara soal untuk melanjutkan, tentunya bagi kami fokus dan tetap konsisten dan berkomitmen untuk melanjutkan apa-apa yang baik dilakukan oleh gubernur terdahulu. Kalau kita bicara soal Ahok misalnya, kita bicara soal banyaknya rusun yang memang dia bangun dan kemudian dengan skema membayar iuran yang seharusnya tidak memberatkan warga, cukup untuk warga bisa afford membayar dan jumlahnya juga banyak. Namun tentu kita harus akui ada beberapa yang kemudian terhenti ketika Gubernur Ahok diganti oleh Gubernur Anies. Seperti apa tuh? Ada sekitar 1,3 triliun anggaran yang dihentikan ketika Pak Anies dan Sandi Uno itu menjadi gubernur untuk pembangunan 50.000 unit rumah susun di berbagai daerah. Apa Saya kurang hafal. Saya nggak tahu ya, mungkin karena gini, kalau kita mau berbicara fair, walaupun kita menyayangkan itu, mungkin memang setiap gubernur kan punya visi misi sendiri. Tadi yang saya katakan punya cara-cara sendiri, tapi ujung-ujungnya sama-sama ingin menyediakan hunian yang layak. Nah, kemudian tapi di era Pak Anies bukan berarti pembangunan rusun itu berhenti, nggak juga. Ada rusun Pondok Kelapa, mungkin plan yang dibuat Ahok, jangan yang ini deh, yang ini aja gitu. Tapi pada prinsipnya pada akhirnya saya udah membaca lagi di tahun 2023 kemarin, rusun-rusun yang kemarin direncanakan oleh Pak Ahok ternyata juga terus dilanjutkan. Memang bukan di tahun pertama Pak Anies dan Pak Sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dan juga ada rusun-rusun baru yang dibangun oleh Pak Anies dan Tapi Bang Ciko, ya, kalau fakta integritas itu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh warga Kampung Bayam salah satunya ya, walaupun memang banyak banget hunian layak yang belum terrealisasi di Jakarta? Salah satunya yang pasti gini, mereka ingin hidup, ingin tinggal tidak jauh dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Dan itu wajar. Kenapa? Karena mereka sudah puluhan tahun tinggal di situ, mereka sudah mempunyai kegiatan ekonomi, kegiatan usaha, kegiatan anak-anak belajar dan mengajar di daerah yang tertentu itu, dan kemudian kalau dipindah terlalu jauh dengan biaya transportasi yang mahal dan lain-lain ya kan, juga jauh dari kegiatan ekonomi mereka gitu, tentunya akan menurunkan kesejahteraan dan juga menurunkan tingkat kecerdasan anak-anak ketika harus belajar tapi juga harus pulang ya kan, pulang balik capek tidur dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara hunian layak, saya pengen menambahkan, ini kan visi misi dari calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nggak bisa cuma kita penggal-penggal, oh kita hanya bicara soal hunian, nggak boleh. Kita juga harus bicara soal transportasi kalau kita bicara soal hunian. Kita juga harus bicara soal air bersih. Nah, kenapa yang paling terkait adalah transportasi? Tadi saya sampaikan, karena sesungguhnya kan hidup ini kalau bisa kita nggak boleh jauh dari kegiatan kita ekonomi, kegiatan anak-anak kita sekolah dan lain-lain. Nah, kalau memang nanti termasuk juga program kami di Mas Pram dan Bang Dul itu transportasi terintegrasi sehingga juga diperpanjang trayeknya, frekuensinya diperbanyak dan bisa sampai jauh, bukan hanya berhenti di Lebak Bulus misalnya MRT, bisa langsung sampai ke Tangerang, Tangerang Selatan dan lain-lain. Jarak kan semakin dekat. Ya, jarak itu jadi menjadi jauh sehingga tidak perlu juga orang tinggal dekat-dekat sekali dengan di mana mereka berkegiatan. Oke, kita coba minta pendapat dari Master Alma lah untuk program dari Dharma Pengrekun dan juga Kunwardana ini. Kita lihat juga sempat ada janji yang disampaikan oleh Pak Dharma ya kepada warga Kampung Bayam, dan menjanjikan mereka akan bisa kembali ke Kampung Susun Bayam. Artinya akan menggunakan kembali rumah susun yang sudah dibangun di situ. Ini seperti apa kemudian komitmennya, Master Alma? Betul. Ya, Bang Alfat, makasih banyak. Kak Sira, pertama mohon izin semuanya, mohon doanya untuk ibunda kita, Ibunda Siti Fadila Supari yang kurang sehat. Jadi saya harus menggantikan pagi ini. Bang Ciko, apa kabar? Dan yang saya mau awal ini saya mau buka dengan Pak Hasim. Jangan lupa janjinya untuk 2 juta ya penambahan gaji untuk guru honorer ya Pak Hasim dan Pak Prabowo. Dan janji-janji yang lainnya ya dibuktikan saja nanti saat Pak Prabowo dilantik. Sekarang saya mau bahas Rusunawa ya, atau rumah layak abangku. Jelas ide membangun Rusunawa di 153 pasar itu ide yang kurang tepat. Karena pasti akan menambah kemacetan, pasti akan menambah masalah-masalah baru. Dan rakyat atau warga Jakarta tidak akan paksa seperti itu ya. Kalau memang dia warga pesisir ya dia pasti akan memilih untuk Rusunawa yang ada di pesisir. Jadi tentunya kami akan membangun Rusunawa atau membangun kampung deret dan sebagainya ya, melanjutkan ide yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya
di daerah-daerah mereka sendiri. Kita lihat kan jaraknya cuma 5 menit dari istana. Di Senen itu kumuh sekali ya, perumahan warga di Tanah Tinggi, di Jalan Baladewa ya, di gang-gang kecil, di Keramat itu banyak sekali rumah kumuh. Nah, itulah menjadi fokus kami, abang-abang. Jadi nggak usah dipindahin jauh-jauh ke pasar-pasar ya, bikin nambah macet. Jadi kita fokus di kampung-kampung mereka langsung. Itu Rusunawa, Bang, Master konsepnya. Alma, artinya Dan direnovasi begitu, bukan dengan mencari lahan baru kan? Karena lahan baru di Jakarta juga sudah tidak memadai, gitu, sudah tidak banyak gitu. kampungnya, Kak, ya, jadi ngapain kita cari lahan baru? Kampungnya saja, yang kumuh-kumuh tersebut kita perbaiki, kita bikin Rusunawa. Jadi nggak perlu kita pindahkan ke pasar. Lihat aja dan Tapi dia yang makin adalah macet aja akuisisinya, Jakarta. kepemilikan lahan yang kemudian kadang-kadang orang masih sulit untuk merelakan. Ini kalau lahan saya dipakai, berarti gimana dong? Berarti ganti ruginya seperti apa? Itu kan satu hal yang tidak mudah untuk bisa dicapai, kesepakatan itu. Ya, Bang, kita sesuaikan, Bang. Lahan dia berapa, tanah dia berapa. Kita sesuaikan semua. APBD kita cukup, Bang. Jadi nggak perlu dipertanyakan hal-hal kayak gitu. Ya, jadi cukup sekali dan berapapun nanti tanah mereka kita akan ganti rugi dengan baik. Ya, ganti untung bahkan kalau di Jakarta kan. Dan jangan seperti nasibnya seperti warga Kampung Bayam sekarang. Udah jadi rusunawanya, malah nggak dikasih kuncinya. Itu zolim, itu tidak adil. Jadi siapapun ya pelaku Master hal Alma, tersebut, ini kan jumlahnya ya, Anda sangat-sangat akan masif bertanggung loh. jawab Ada kepada rakyat. 11 juta kepala keluarga yang tidak memiliki hunian layak. Artinya konsepnya akan seperti apa? Meratakah atau spesifikasinya tertentu saja? Harus merata lah, Kak. Yang paling utama concern kita adalah tetap ke 465.000 warga miskin, Kak. Jadi warga miskin dulu kita prioritaskan. Jumlahnya 465.000. Jadi jangan ngomong jutaan dulu deh. Kami ini fokus buat warga miskin. Kami fokus buat pengangguran. Pengangguran jumlahnya 328.000. Jadi kalau di total, Kak, 793.000 yang harus kita benahi di awal. Gitu, Kak. Ya. Baik, Bang Ciko, kalau kita melihat Koreksi ya, 11 juta seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Nah, makasih Bang Ciko. Makasih, Bang. Iya, benar-benar. Iya, benar. Thank you, Bang. Bang Ciko, kita ingin berkaca juga pada saat Pak Ahok menjabat. Tentu ada kendala-kendala dalam hal membangun rumah susun seperti akuisisi, kepemilikan lahan dan sebagainya. Itu kan satu hal yang tidak mudah, Bang. Ini apakah kemudian ada inovasi kemudian pendekatan lain agar kemudian bisa menjadi lebih baik? Pastinya ini kan terjadi di seluruh wilayah di Indonesia ya. Kalau kita ingin mengakuisisi lahan, kita ingin melakukan sesuatu hal yang berbeda. Misalnya kan dari Pak Ahok itu ketika bicara soal rusun kan mengubah juga lifestyle orang-orang yang biasa hidupnya di rumah yang rata dengan tanah, ya kan, yang tidak bertingkat, kemudian dipindahkan ke tempat yang bertingkat rumah susun. Dan tapi kan sosialisasi itu penting. Memang kelemahan dari pemerintahan di Indonesia, baik itu di pusat maupun daerah, adalah malas mensosialisasikan. Atau ada dana-dana sosialisasi yang dipakai cuma sekian, ya kan. Kita harus akui bahwa ada korupsi di situ, ada markup di situ, sehingga memang pendekatan-pendekatan itu tidak bisa 100% dilakukan dengan baik. Nah, ini yang harus memang menjadi PR semua, PR bagi semua. Tetapi yang pasti ini tidak terelakkan. Membangun rumah susun, membangun rumah yang vertikal sifatnya di Jakarta itu tidak terelakkan. Bagaimana kita tahu ada kemacetan, kita tahu lahan kita juga terbatas. Tapi tadi saya sampaikan, saya ulangi lagi bahwa semua dari visi misi ini harus terintegrasi. Ya, kita bicara soal transportasi tadi. Kalau memang transportasi umum dan massal yang cepat itu layak, tentunya nggak masalah ketika hidup cukup jauh. Pertanyaannya mana yang duluan, Bang? Transportasinya atau huniannya dulu? Dijawab usai jeda, kita akan habis jeda kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, sepertinya kita sudah tersambung juga dengan Bang Ahmad Riza Patria selaku Ketua Tim Penanganan Ridwan Kamil Suswono. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Riza. Selamat pagi, Bang Riza. Selamat pagi. Baik, saya ingin ke Bang Riza ya, sebelum tadi melanjutkan yang tadi Bang Ciko, mohon izin ya Bang. Saya ke Bang Riza dulu. Bang Riza, kita tadi dengarkan sama-sama dari pernyataan Pak Hasyim Joedikusumo, sempat nyenggol-nyenggol ya. Nyenggol-nyenggol lah begitu. Dulu-dulunya lah. Tapi kemudian tadi pembahasan di segmen sebelumnya ada yang Bang Alma menyebut bahwa tidak tepat kalau untuk program membangun hunian di atas pasar-pasar
seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Hasim tadi. Nah, menurut Bang Riza seperti apa Bang? Untuk teknis pembangunannya akan seperti apa? Karena nanti dikhawatirkan akan berdampak pada kemacetan yang lebih panjang dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, perumahan itu kan menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh warga di mana saja, termasuk di ibu kota. Kenapa ada program membangun membangun perumahan di atas pasar atau di atas stasiun kereta? Di banyak kota di dunia, karena keterbatasan lahan, termasuk di Jakarta, perlu mencari ide dan gagasan yang baik. Di antaranya adalah di atas pasar dan di atas stasiun. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ridwan Kamil, ketika Bang Ridwan sekolah di Amerika itu tinggal di flat begitu, di apartemen itu di bawahnya itu stasiun. Jadi itu sudah dialami sendiri dan nyaman, begitu turun langsung stasiun, bisa kemana-mana dengan cepat lah gitu kira-kira. Nah begitu juga bagaimana di Jakarta. Di Jakarta sendiri kan kita memiliki keterbatasan lahan. Beli tanah di Jakarta mahal sekali. Nah pemerintah itu kalau harus beli lahan lagi, kemudian bangun lagi, pertama selain lahannya terbatas, kedua berapa harga yang bisa dijual bagi warga. Tentu ini sulit terjangkau bagi warga. Apalagi bagi warga atau masyarakat dengan pendapatan yang masih rendah. Jadi ide bangun rumah di atas pasar atau di atas stasiun itu sudah dilakukan ketika kami dulu pas periode kemarin, Mas Anies sama saya itu, kita udah lakukan di Pasar Rumput itu kita bangun perumahan di atas pasar rumput. Jadi di bawah itu pasar, di atas perumahan. Dan di Proyek Senen juga sedang dilakukan Bang Riza, pembangunan. kalau sudah dilakukan oleh pada saat periode Anies, artinya apa yang disampaikan Pak Hasyim ini tidak begitu relevan dong, karena sudah ada janji yang ditepati Anies Baswedan. Iya betul, waktu zaman Pak Anies sama saya kita lakukan gitu ya. Dapat bantuan dari Kementerian PUPR, lahannya lahan pasar rumput. Dan rencananya kita akan bangun di banyak tempat, termasuk di Ben Hill, Pasar Ben Hill sedang berproses, di Pasar Senen juga sedang berproses. Dan rencananya memang ada di beberapa titik. Di Jakarta ini ada 153 pasar. Di semua pasar ini sangat mungkin dilakukan. Dulu rencana juga di Pasar Minggu, di Pasar Selipi, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya saya kira gubernur-gubernur ke depan, siapapun, itu cara yang paling tepat dan efektif adalah membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar harganya terjangkau, tidak beli tanah lagi ya di atas pasar, sehingga pasar di bawah itu bisa dibangun dengan lebih baik lagi, pasar yang bersih, yang modern, terintegrasi, kemudian di atas dibangun perumahan. Tentu perumahan vertikal. Dengan demikian warga bisa turun ke pasar. Bang Riza, sosialisasinya bahkan waktu dulu Ahok juga sama. Waktu Ahok juga janji demikian. Namun periode Ahok belum terwujud begitu. Jadi Ahok juga dulu janji demikian, namun belum terwujud. Bahkan Ahok dulu janjinya bikin pasar, bikin puskesmas, di atasnya baru perumahan. Nah zaman Anies itu baru terwujud pasar di atas perumahan. Dan kita merencanakan memang di banyak tempat. Tapi belum semua selesai, tapi ada yang sudah selesai. Dan gubernur ke depan siapapun pasti akan menggunakan pasar atau stasiun karena lahannya ada di tengah kota, dengan jumlah luasan yang cukup, dengan harga yang terjangkau. Bang Riza, ini kan RK Suswono kerap kali menggaungkan micro upgrade. Artinya akan seperti apa realisasinya, terutama juga untuk hunian layak? Ya hunian layak itu kan artinya layak dengan harga yang terjangkau, layak memenuhi standar yang baik, yang bersih, yang rapi, dengan ukuran. Kemudian karena ada di tengah-tengah kota, di atas pasar, tentu ini sangat strategis dan memudahkan. Turun ke bawah ke pasar,
Pasar itu kan umumnya ada di tengah kota, di Jakarta. Jadi saya kira semua pemimpin, semua gubernur, kalau dia ingin beli lahan lagi di Jakarta, ya harga jualnya tidak bisa. Itu namanya bikin perumahan, apartemen kelas atas, bukan kelas menengah lagi. Karena harga tanah di Jakarta kan kita tahu semuanya mahal sekali. Nah, yang paling murah cuma di atas pasar dan di atas stasiun atau tempat-tempat lain milik pemerintah daerah. Kalau tidak di atas pasar, di atas stasiun atau milik pemerintah daerah atau pemerintah pusat, ya harganya tidak mungkin terjangkau. Di atas pasar saja, di atas stasiun saja, itu harganya juga tidak bisa murah sekali. Namun demikian ada subsidi dari pemerintah. Jadi saya kira tidak ada pilihan, harus memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah. Bagaimana? Baik, saya mau izin bergantian dulu, saya minta komentar dari Mas Alma untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Riza. Silakan. Baik, Bang Alfa, terima kasih banyak kesempatannya. Jadi kalau misalnya fokus bangun gedung, ya bangun bangunan di pusat kota, pasti akan nambah kemacetan, pasti akan nambah masalah. Maka fokus kami adalah membangun warganya, membangun rakyatnya. Kalau petugas partai memang hobinya proyek, ya membangun-bangun gedung di sana sih, bikin giant mega proyek, ya, proyek rasa. Tapi kalau kami pengen banget fokus menyentuh 465.000 rakyat miskin ini, Bang Alfat, dan 328.000 pengangguran ini. Inilah yang pertama kami sentuh. Bagaimana cara mereka ya membereskan kampung mereka, kekumuhan dalam rumah mereka, ini yang menjadi fokus kami. Apakah nanti dengan bedah rumah, apakah nanti dengan rusunawa, tentu tidak ngobrak-ngabrik yang sudah baik gitu, yang sudah lancar lalu lintasnya. Pasar yang kurang rapi ya kita rapihin. Ya tidak perlu kita ada mega proyek seperti itu. Karena APBD akan lebih tepat sasaran jika langsung menyentuh yang membutuhkan. Yang membutuhkan adalah totalnya di sini 793.000. Gitu Bang Alfat dan Mbak Sira. Jadi bukan sembarangan aja main bangun-bangun di sana sini, Bang. Itu namanya lagi-lagi proyek pencitraan dan makin nambah masalah. Gitu, Bang. Baik. Kalau dari Bang Ciko, tadi kan sempat menyinggung juga ya, kalau dari Ahok juga sempat katanya tidak dilanjutkan. Kemudian pertanyaan Alfat juga menyatakan bahwa ini bagaimana nih sebenarnya apa yang difokuskan dulu, hunian layak, transportasi, ya yang prioritas yang mana. Kalau misalnya selaras dua-duanya ataupun beberapa poin lain, artinya kan seperti apa dong, Bang? Semuanya harus selaras. Kita nggak cuma bicara di dua aspek tersebut, transportasi dan hunian. Misalnya kita bicara soal air bersih, karena ada darurat air bersih di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan beberapa daerah lain. Nah, tapi di Jakarta Selatan nggak terdampak misalnya gitu kan. Tapi artinya kita nggak bisa memprioritaskan satu warga dengan warga yang lain. Kalau kita bicara rusun juga, Alfat mungkin, Sira mungkin, dan saya mungkin nggak terpikir soal rusun Nawa dan lain-lain. Kita nggak bicara, saya juga jarang sekali menggunakan transportasi umum misalnya. Nah, artinya ini kan semuanya harus diprioritaskan dan harus dibangun bersamaan. Tentunya skala prioritasnya lebih mana yang kita bicara hunian dan transportasinya itu yang terintegrasi. Itu dulu aja yang jadi nggak mungkin kita bangun huniannya di sini tapi bersamaan bangun transportasi yang nggak menyentuh hunian ini kan gitu ya. Itu yang menjadi prioritasnya seperti itu gitu. Tapi saya juga cukup ada sepakatnya dengan Bung Riza, ada sepakatnya juga dengan Master Alma terkait dengan hal-hal yang disampaikan tadi. Kalau dengan Bung Riza, tentu Bung Riza ini kan wakilnya Pak Anies, dimana kami juga ingin melanjutkan program-program dari Pak Anies, ya, pembangunan rumah susun yang vertikal di atas pasar itu juga memang ada rencananya, di mana juga sekarang lagi dibangun di Pasar Senen juga gitu. Jadi ini juga tidak salah 100%, tapi apakah akan dibangun di seluruh 153 pasar tersebut, nah itu nanti kita kaji lagi. Tapi apa yang disampaikan oleh Master Alma terkait dengan pembangunan manusia, tentunya itu juga sangat penting gitu ya. Kita nggak bisa bicara kota global, kita nggak bisa bicara kota perekonomian pusat perekonomian nasional, bahkan kalau kita maunya Asia Tenggara dan Asia dan lain-lain, kalau masyarakatnya juga bukan masyarakat yang sejahtera, bukan masyarakat yang terdidik, bukan masyarakat yang nyaman hidupnya, yang bisa akses pendidikan, kesehatan, air bersih, hunian, dan transportasi yang baik. Jadi semuanya sebenarnya mirip-mirip lah ya kira-kira, tapi mana yang lebih konsisten. Nah, yang saya takuti tadi dengan kritik Pak Hasyim terhadap Pak Anies gitu ya, ini artinya seperti kejadian sebelum-sebelumnya, bukan hanya di DKI Jakarta, ada
ada semacam kebiasaan dari gubernur, bupati atau wali kota yang akan menjabat dan baru menjabat itu sering ingin mengubur legacy atau mengubur peninggalan-peninggalan para pendahulunya. Dengan Apalagi tidak para ya. pendahulunya bisa maju lagi di lain waktu gitu ya. Ini yang kadang-kadang mindset ini yang harus dirubah. Padahal warga lagi yang dikorbankan kan? Betul, nah makanya Mas Pram dan Bang Dul betul-betul nggak ada beban, mereka nggak ada masalah bila gubernur yang terdahulu semuanya mendapat glorifikasi karena mereka melanjutkan programnya, karena betul-betul ingin maju di Jakarta, bekerja untuk warga, bukan terpikir untuk 2000 sekian maju sebagai calon presiden misalnya gitu. Baik, terakhir kami ingin ke Bang Riza, karena tadi di segmen 1 Bang Riza belum bergabung. Saya ingin memberikan kesempatan Bang Riza untuk kemudian memberikan pernyataan penutup lah terkait hal ini, terkait program hunian layak ini, apakah memang bisa terrealisasi secara baik dalam 5 tahun misalnya jika terpilih? Ya, insya Allah ini menjadi program prioritas ya, di samping transportasi, penanganan banjir, soal sampah, soal polusi udara, soal harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau dan sebagainya. Perubahan menjadi penting. Jadi sekali lagi bangun rumah vertikal itu dilakukan bukan cuma di Jakarta, tapi di seluruh dunia, di kota-kota hampir tidak ada lagi orang bangun rumah tapak gitu ya. Rumahnya semua vertikal. Tadi saya bilang kenapa di atas pasar, kenapa di atas stasiun, ini bukan soal mega proyek. Yang mengerjakan juga umumnya adalah BUMN kekaryaan yang ada begitu. Jadi bukan proyek-proyek swasta begitu. Semua ini proyek pemerintah dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta. Dan ini bukan soal proyek. Ini adalah pekerjaan besar untuk kebutuhan masyarakat. Di atas pasar, di atas stasiun itu tempatnya strategis, dia terintegrasi dengan transportasi dan terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Pasar itu kan kebutuhan masyarakat yang penting. Seperti juga zaman Ahok dulu sama, ingin membuat perumahan vertikal, apakah rusunawa, kemudian itu di atas pasar. Nah, zaman Anies sama zaman saya, zaman Mas Andi, itu kita wujudkan. Yang sudah jadi dan dimanfaatkan sekarang itu adalah di Pasar Rumput. Dan kita bangun lagi ketika itu sudah groundbreaking dan sebagainya itu di Ben Hill dan di Senen. Dan rencana kemudian di Pasar Minggu, di Sleepy, dan beberapa tempat. Memang ada 153 pasar yang dapat dimanfaatkan ke depan. Bagi siapa? Untuk kepentingan warga oleh gubernur-gubernur berikutnya. Insya Allah nanti Bang Ridwan Kamil, Mas Susono jadi gubernur dan wakil gubernur. Insya Allah beberapa pasar dari antara 153 itu nanti dapat dimanfaatkan, begitu juga stasiun. Jadi sekali lagi ini adalah penting. Rumah-rumah yang ada sekarang di Jakarta itu banyak sekali rumah yang sangat padat, yang kumuh, yang tidak layak. Beda kalau kita tinggal di Kalimantan, tinggal di Sumatera, bisa saja bangun rumah-rumah warga, dibenahi, ada program bedah rumah dan sebagainya. Tapi kalau di Jakarta tidak ada pilihan. Semuanya sedapat mungkin kita akan berusaha bagi kepentingan warga yang dengan pendapatan rendah, dengan subsidi dari pemerintah, ya bangun vertikal. Saya kira itu pilihan yang sangat rasional. Jadi insya Allah nanti warga di Jakarta akan mendapatkan hunian yang layak, yang bersih, yang rapi, yang terintegrasi dengan kebutuhan, dengan puskesmas, dengan pasar, dengan transportasi. Insya Allah dia akan dibangunkan perumahan vertikal. Demikian. Baik, terima kasih Bang Riza, Master Alma, terima kasih Bang Ciko, terima kasih. Pertarungan masih sangat-sangat sengit ya, masih ada beberapa waktu lagi untuk sama-sama meyakinkan warga Jakarta untuk memberikan hak suaranya kepada mereka-mereka ini ya. Kita akan tunggu nanti tanggal mainnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dan kita akan jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali dengan sejumlah informasi yang tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.